semua, perkenalkan nama saya Sangayu Made Sonia Dewi, NIM 220202-2860 dari Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Program Studi Akuntansi, kelas 1B Akuntansi Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan penerapan fungsi manajemen dalam perusahaan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah proses awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen, karena fungsi yang lainnya tidak akan bisa berjalan lancar tanpa planning. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi secara keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu perorganisasian atau organizing. Perorganisasian atau organizing adalah suatu aktivitas pengatur dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan, serta dapat menjadi penentu pekerjaan yang baik bagi para pekerja. Perorganisasian bisa dijalankan dengan yang pertama, menentukan tugas yang dikerjakan. Yang kedua, siapa yang mengerjakan. Yang ketiga, bagaimana pengelompokan tugas tersebut. Dan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu pengarahan atau accounting atau directing. Pengarahan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberi petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal agar mencapai tujuan. Fungsi pengarahan yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan mencapai suasana lingkungan kerja yang kondusif dan dinamis, sehat, dan juga yang lainnya. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Selain itu, pengawasan adalah suatu proses dan rangkaian untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Berikut video penerapan fungsi manajemen pada perusahaan. Penerapan fungsi manajemen, yaitu accounting atau pengarahan. Accounting atau pengarahan dimaksud untuk meningkatkan efektivitas tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dalam fungsi ini, manajer bertindak sebagai pemimpin yang memberikan bimbingan dan memberikan motivasi kepada pekerja, serta memberikan tugas terkait pelaksanaan teknis perusahaan, sehingga para tenaga kerja perusahaan mampu melaksanakan tugas serta wewenang secara cepat dan tepat. Tujuan dilakukan pengarahan yaitu supaya tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan fungsi pengarahan yaitu dengan cara memotivasi tim atau karyawan. Pertama, memotivasi secara impalis, yaitu pemimpin perusahaan berada di tengah-tengah para timnya sehingga dapat memberikan dukungan, instruksi, dan nasihat apabila diperlukan. Kedua, upaya untuk mensinkronisasikan tujuan perusahaan dengan tujuan pribadi. Yang ketiga, secara eksplisit terlihat bahwa para pelaksana operasional organisasi dalam memberikan jasa-jasanya memerlukan perangsang atau insentif. Nah, itu dia penjelasan tentang fungsi manajemen dan penerapan fungsi manajemen pada perusahaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dadah.